액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam kebajikan bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Dery Restu SPD selaku Guru Sejarah Indonesia kami, kemudian teman-teman kelompok saya yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rizky Ananta Putra Majel selaku moderator di sini yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Sebelum kita masuk ke presentasi, saya akan memberikan sebuah pantun. Pagi-pagi goreng terasi, saat makan jangan berisik. Kami di sini mau presentasi, semoga bisa seru dan asik. Baiklah, dapat kita lihat di sini bahwasannya materi yang akan kita bahas adalah era Kabinet Juanda. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, alangkah baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu antara pemateri dan para penonton. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan teman saya. Silakan. Saya Muhammad Andani. Kan nama saya Sekali Masena. Perkenalkan, nama saya Desila Putri. Saya sejarah mahasiswa. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang era Kabinet Juanda. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang akan kita bahas. Di sini ada 6 materi pembahasan. Yang pertama adalah mengenal demokrasi liberal. Yang kedua adalah mengenal Kabinet Juanda. Yang ketiga adalah susunan Kabinet Juanda. Yang keempat adalah program kerja Kabinet Juanda. Yang kelima adalah keberhasilan Kabinet Juanda. Dan yang keenam dan terakhir adalah kemunduran Kabinet Juanda. Untuk materi mengenal demokrasi liberal akan dijelaskan oleh Desila Putri. Kepadanya saya persilakan. Demokrasi liberal adalah sebuah sistem politik yang memiliki banyak partai, di mana kekuasaannya dipegang oleh politis sipil yang berpusat di parlemen. Selanjutnya adalah materi kedua, yaitu mengenal Kabinet Juanda yang akan dijelaskan oleh Seki Rahma. Kepadanya dipersilakan. Kabinet Juanda merupakan kabinet dan terakhir pada masa demokrasi liberal. Kabinet Juanda oleh Perdana Menteri Juanda Margaret yang memulai pada masa kerjanya dari September 1957 dan berakhir pada Juli 1959. Kabinet ini tercatat sebagai kabinet dengan masa jabatan terlama, yaitu 14 bulan. Kabinet Juanda 8 April 1957 berdasarkan Keputusan Republik Indonesia nomor 108 tahun 1550. 9 April 1957 Kabinet Juanda memulai kerjanya dalam sistem Kabinet Juanda. 13 April 13 Desember 1952 Bulan Kabinet Juanda dalam kemampuan Indonesia terhadap batas laut negara Indonesia. Kabinet ini dimisioner berdasarkan keputusan Presiden nomor 1401 tahun 1919 atau Dekret Presiden. Delapan kabinet adalah sebuah kabinet di mana anggotanya merupakan para tokoh yang aktif dalam bidangnya. Dan tokoh tersebut bukanlah seorang perwakilan yang dimana merupakan perwakilan dari semacam partai politik tertentu.
Selanjutnya materi ketiga yaitu susunan kabinet Juanda yang akan dijelaskan oleh Oscar Rahim Bimasena. Kepadanya dipersilakan. Adapun susunan kabinet Perdana Menteri Juanda yang terdiri dari Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri-Menteri, Kejaksaan Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan pejabat setingkat menteri. Perdana Menteri adalah ketua menteri yang mengepalai sebuah kabinet pada sebuah negara dengan sistem parlementer. Kedua ada wakil perdana menteri. Wakil perdana menteri adalah seseorang menteri yang dapat menggantikan kedudukan perdana menteri ketika perdana menteri mengalami atau sedang ada urusan berhalangan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian ada menteri-menteri. Menteri-menteri adalah sekumpulan menteri yang bertugas untuk membantu perdana menteri menjalankan sistem program dalam pemerintahan. Keempat ada jaksa agung. Jaksa agung adalah pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di Indonesia. Adapun yang kelima, sekretaris negara berkedudukan di bawah negara dan bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri dan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dukungan teknis administrasi atau analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan yang membantu perdana menteri dan wakil perdana menteri untuk menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia. Berikutnya ada sekretaris kabinet. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia adalah lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri dan wakil perdana menteri dalam memberikan dukungan pelaksanaan tugas manajemen kabinet kepada perdana menteri dan wakil perdana menteri dalam menyelenggarakan pemerintahan. Yang terakhir, yang ketujuh adalah pejabat setingkat menteri adalah lembaga-lembaga yang dibentuk untuk membantu mempermudah tugas menteri dalam menyelesaikan program kerja di pemerintahan. Susunan kabinet pertama ada Perdana Menteri dengan nama Juanda Kartawijaya. Kedua, Wakil Perdana Menteri yang menjabat Hardi, Idam Khalid, dan Jelaimena. Yang ketiga, Jaksa Agung ada Suprapto. Yang keempat, Sekretaris Negara ada Juanda Kartawijaya. Sekretaris Kabinet Juanda Kartawijaya. Yang keenam, pejabat setingkat menteri, adapun lembaga-lembaganya yaitu Ketua Dewan Nasional Senario, Ketua Dewan Pertimbangan Agung Muhammad Rom, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sartono, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Khairul Saleh, dan yang terakhir Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Sutarjo Karto Hadikusumo. Dan berikut ada nama menteri-menteri. Dan di sini ada menteri dari Menteri Luar Negeri sampai Menteri Agama. Selanjutnya materi keempat yaitu program kerja Kabinet Juanda yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, program kerjanya adalah membentuk Dewan Nasional sebagai lembaga perwakilan rakyat sementara yang bertugas untuk menyusun konstitusi baru. Kemudian yang kedua adalah menumpas pemberontakan regional di Sumatera dan Sulawesi dengan cara politik dan militer. Kemudian yang ketiga adalah mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia dengan menyelesaikan masalah Irian Barat yang masih dikuasai oleh Belanda melalui jalur diplomasi atau konfrontasi. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan kembali Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara dan mengakhiri demokrasi liberal. Kemudian materi kelima yaitu keberhasilan Kabinet Juanda yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ramdhani. Kepadanya dipersilakan. Keberhasilan disepakatinya deklarasi Juanda. Deklarasi ini berisi
berisi tentang aturan batas perairan di Indonesia yang sebelumnya dinilai mengancam keamanan dalam negeri. Dan keberhasilan disepakatinya deklarasi Juanda pembentukan Dewan Nasional dengan tujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan maupun kekuatan yang ada di masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Dewan Nasional ini yang kemudian menjadi kekuatan utama dalam demokrasi termimpin. Keberhasilan disepakati deklarasi Juanda mengadakan musyawarah nasional Munas untuk mencegah pergolakan di daerah termasuk Irian Barat. Kemunduran Kabinet Juanda. Kemunduran Kabinet Juanda secara resmi berakhir setelah keluarnya Dekret 5 Juli 1959 yang sekaligus mengawali masa demokrasi terpimpin. Beberapa penyebab kemunduran Kabinet Juanda yaitu banyaknya kepentingan atas golongan dan partai politik di dalam pemerintahan. Yang kedua, banyaknya peristiwa politik yang menyebabkan ketidakkonsistenan di dalam pemerintahan. Yang ketiga, kegagalan menghadapi pergolakan di daerah. Sekian presentasi pada siang hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang kami lakukan dalam presentasi kali ini. Untuk konfirmasi saja bahwasannya tadi ada kesalahan di Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet yang akan nanti saya jabarkan di kolom deskripsi. Ya, terima kasih atas perhatiannya dalam video kali ini. Ada satu quotes sebelum kita menutup presentasi pada hari ini, yaitu Historia Magista Vitae, yang artinya adalah guru terbaik dalam kehidupan adalah sejarah. Sekian dari kelompok 6. Sekiranya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.